pertanyaan. Saat ayah dan bunda memiliki mission dan vision, apakah anak hanya akan mencontoh atau perlu diajarkan untuk bekal selanjutnya? Atau biarkan mereka menemukan missionnya sendiri? Terima kasih, Ya, Ustaz. terima kasih. Pertanyaan yang bagus yang sering ditanyakan. Jadi tadi misi itu bidang ya, bidang misalnya pendidikan, ekonomi, politik, bidang. Jadi solusi tergantung bakat masing-masing. Kayak saya bidangnya pendidikan, spesifiknya keluarga gitu kan, pendidikan keluarga. Bukan saya nggak bikin sekolah, pernah bikin sekolah ternyata ini kan bukan gue gitu ya. Karena sama istri sekolah saya wakafkan gitu. Kalau udah untuk itu udah banyak, tapi saya bilang ini kita harus berani untuk ambil keputusan. Ini bukan misi kita. Ya. Jadi bikin sekolah tuh bukan misi kita tuh keluarga. Akhirnya saya wakafin sekolah. Akhirnya sama istri sekarang fokus di keluarga. Nah, bakat saya dengan bakat istri berbeda. Ya, bakat istri saya itu dia lebih ke lebih ke hal yang detail ya. Ngurus duit gitu ya. Perempuan biasalah hal yang detail. Kalau saya konseptor sampai ke tengah saya. Detail saya bisa, cuma nggak nyaman gitu ya. Nah, kalau istri saya nggak bisa mikir, bisanya eksekusi gitu. Waktu baru nikah kita sering berantemnya karena saya melihat istri saya, kamu tuh orangnya clerical banget ya, nggak mau mikir gitu. Istri saya mandang saya, Abi tuh konsep dulu nggak pernah eksekusi gitu. Ternyata memang Allah pasangkan suami istri itu karena memang harus jadi pasangan pejuang gitu kan. Ada namanya law of similarity, cocok karena kesamaan, cocok karena perbedaan. Ya, jadi ketika Allah sandingkan kita dengan pasangan, udah pasti tuh pasangan yang serasi sebenarnya, gitu ya. Nah, anak-anak gimana? Anak-anak itu, anak saya yang pertama itu dia malah visual kan, dia senangnya fotografi, sinematografi gitu ya. Maka bantu saya dibikin film, bikin audio gitu ya, tapi dalam perjuangan yang sama. Nah, termasuk bikin bisnis plan gitu ya. Anak yang pertama tuh kalau bikin bisnis plan jago karena dia visualnya bagus. Jadi anak-anak saya libatkan untuk membantu saya dengan bakatnya masing-masing. Gitu ya. Anak perempuan juga sama, semua saya bantu saya. Itu biasanya mulai membantu saya sejak umur 10 tahun, gitu ya, mulai ngebantu. Jadi dia melihat bahwa Umi Abinya itu memang berjuang di sebuah bidang dan mereka contribute di situ. Oke. Nah, terus kalau lanjutannya gimana? Nah, saya berharap yang melanjutkan saya paling tidak anak laki-laki. Paling tidak anak laki-laki melanjutkan ya. Bidangnya sama, nanti solusi bisa berbeda. Mungkin saya bikin buku ya, buku FBE, saya jadi pemberi materi. Mungkin anak saya nanti karena visual, mungkin dia nggak bikin buku, nggak jadi pemateri, tapi bidangnya tetap bidang pendidikan keluarga. Mungkin dia memberikan solusi bikin film-film keluarga barangkali. Ya, mungkin dia berikan solusi bikin TV keluarga atau apa, saya nggak tahu. Ya, nanti serah dia nanti menjalankan. Sama kayak Pak Bibi dan anaknya kan. Pak Bibi bikin kapal terbang, mungkin anak dan cucunya yang melanjutkan nggak bikin kapal terbang lagi setelah 80 mungkin bikin kapal selam ya, atau setelah pandemi kan kapal terbang nggak laku ya, mungkin bikin yang lain. Tapi tetap solusi sama, memakmurkan Indonesia dengan teknologi, gitu kan. Nanti teknologinya apa, silakan dipilih sesuai dengan konteks zaman, konteks waktu, begitu. Nah, kecuali anak perempuan. Kalau anak perempuan ini ada kemungkinan besar dia ngikut misi suaminya, sepakat nggak? Ya, kita nggak bisa maksa juga, kan ya. Kalau suaminya ingin bergabung, lebih bagus. Tapi kalau suaminya punya misi sendiri, misalnya saya punya mantu, misinya tentang membangun peradaban dengan ekonomi umat. Nah, saya kan bukan bilang saya. Nah, saya harus merelakan anak perempuan saya ke suaminya. Tapi kalau suaminya memang punya misi bersama gitu ya, atau kita bikin misi besar aja, lebih besar yang melingkupi semuanya, agar bisa berjuang bersama itu jauh lebih bagus gitu ya. Misalnya mari kita bikin desa berdaulat gitu ya, yang melibatkan bidang pendidikan, ekonomi gitu ya, permaculture misalnya. Nah, saya support di pendidikan, mantu saya support di ekonomi, kan gitu ya. Jadi seru kan? Jadi itulah konsep keluarga besar ya, yang berkembang dari pribadi ayah lalu jadi keluarga, lalu jadi keluarga besar, lalu jadi komunitas gitu. Gitu kan sejarahnya begitu. Nah, itu jadi berlanjut perjuangannya. Dari sisi knowledge juga kalau teman-teman belajar tentang ilmu knowledge management ya kan, kearifan, pengetahuan itu kan jangan sampai terputus kan. Gitu ya. Sekarang terjadi bapak kakek neneknya dulu pengusaha batik, punya pabrik batik, bapak ibunya dokter ya, lalu kemudian anaknya. Jadi putus tuh, ya kan? Kearifan sudah dimulai sejak kakek nenek, akhirnya terputus. Akhirnya sejak generasi kemudian harus belajar lagi dari nol, begitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak, secara konteks peradaban tidak membuat peradaban berkualitas, ya, tidak membuat peradaban jadi berlanjut, jadi selalu terputus gitu. Nah, kita ingin peradaban ini berlanjut kan, maka Allah mengatakan di surat tadi ya, orang-orang beriman yang diikuti oleh anak-anak dan keturunannya dalam keimanan, Allah akan sambungkan mereka. Nah, kalau kita perhatikan sejarah, kalau dulu kakeknya ulama, bapaknya ulama, anaknya ulama, tapi ulamanya bisa berbeda-beda gitu ya, ada ulama Quran, ulama hadis, tapi bidangnya tuh keulamaan, ya. Bidangnya tuh ilmu gitu ya.
Jadi memang ada klan-klan ya, atau apa, secara genetik memang Allah persiapkan anak keturunan untuk melanjutkan perjuangan. Tapi mungkin nggak seluruh anak keturunannya sama bidangnya, bisa juga berbeda, tapi ada yang melanjutkan, gitu ya, itu sih.